Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatoni, NIM T 2018 1467, akan menjelaskan apa itu PAI. Pertama, saya akan mengupas PAI itu adalah pendidikan agama Islam. Apa saja di dalamnya PAI itu? Jadi pendidikan agama Islam yaitu adalah pendidikan yang berbasis agama, dan agamanya itu khusus terhadap Islam saja. Jadi saya akan menjelaskan dari dasar-dasarnya dulu. Dasar agama Islam atau dasar pendidikan dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah tasawuf. Tasawuf itu adalah hablum minallah, urusan kita kepada Allah Ta'ala. Urusan hati mencakup sebagai riya, takabur, ujub dan lain semacamnya, itu adalah berada di tingkatan tasawuf. Yang kedua adalah masalah fikih. Fikih itu adalah tingkah laku kita yang tampak. Maksudnya tampak bagaimana? Secara zahirnya saja. Sholat, puasa, zakat itu adalah masuk kategori dalam masalah fikih. Terus yang ketiga adalah masalah sosial, masalah tingkah laku kita pada manusia yang lain, pada hewan dan makhluk hidup, yaitu yang dikenal dengan pelajaran akhlakul karimah. Akhlak itu adalah tingkah laku manusia, tingkah laku seseorang, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun sama-sama manusianya. Itu akhlak. Jadi saya akan mengupas satu persatu dari 3 opsi ini. Saya akan memulai dari fikih terlebih dahulu. Dalam masalah fikih, apa kita bisa dinamakan orang yang fikih, orang yang sudah melakukan makna fikih yang sebenarnya, itu harus ada lafaz taklif, mukallaf atau taklif. Jadi orang yang dikena hukum fikih itu hanya orang-orang yang mukallaf. Jadi kalau orang masih bayi atau anak-anak yang masih belum berakal, itu tidak dikenai hukum fikih. Contoh simpelnya saja sholat. Sholat itu untuk anak kecil itu tidak boleh, tidak apa-apa meskipun gak sholat. Karena kenapa? Karena di situ tidak haddut taklif, tidak nyampe batas taklif. Itu adalah fikih. Dan fikih itu banyak cakupannya, seperti wudhu, sholat, wama yata'allaku bil ilmi syarifun gitu. Sholat itu wajib, maka yang berhubungan dengan syarat-syarat sholat itu juga wajib. Contohnya wudhu. Sholat itu tidak akan sah apabila tidak berwudhu. Maka hukumnya berwudhu itu juga diwajibkan. Karena kenapa? Karena berhubungan dengan sholat. Sama halnya dengan Quran. Quran itu yang tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang tidak hadas. Itu Qurannya, tapi kulitnya juga dimuliakan. Karena kenapa? Karena kulit berhubungan dengan Quran. Itu yang masalah fikih. Ini dasar-dasarnya saja. Banyak sebenarnya masalah fikih itu, seperti jinayat, hukum kriminalisme, atau lain semacamnya dan lain semacamnya. Terus yang kedua adalah ilmu sosial atau akhlak. Ilmu sosial atau akhlak itu adalah bagaimana kita bertingkah laku kepada orang lain yang dengan garis akhlakul karimah. Akhlak kadang sama fikih itu harus beriringan. Contohnya, dalam segi fikih kita menegur orang yang salah dalam sholatnya, itu adalah hukumnya wajib, amar ma'ruf nahi munkar itu. Cuman kalau kita menegur di banyak orang, itu sudah menyalahi akhlakul karimah. Karena kenapa? Akhlak mengajari kita tidak membuka aibnya orang lain dan tidak memalukan orang di kalangan banyak orang. Jadi kalau menegur kita harus secara sepi-sepi saja. Itu namanya fikih sama akhlak harus sejalan.
Jadi akhlak itu adalah bagaimana perasaan orang, menjaga perasaannya orang lain agar orang lain itu tidak merasa malu, tidak merasa gak enak dan lain semacamnya. Itu akhlak. Akhlak itu juga banyak cakupannya. Contohnya bagaimana akhlak kita ke orang yang lebih tua, bagaimana akhlak kita ke orang yang lebih muda, dan bagaimana akhlak kita kepada yang sesama. Dan bagaimana akhlaknya kita kepada guru, orang tua dan lain semacamnya. Itu banyak. Cuma dasar-dasarnya saja kayak gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah masalah tasawuf. Masalah tasawuf itu banyak. Tasawuf itu adalah bukan ahwalun nas, bukan tingkah laku manusia secara zahirnya, tapi ahwalun nas secara batiniyah. Contohnya sifat-sifat yang ada dalam hati. Riya. Riya itu tidak bisa diperagakan dengan tubuh. Tubuh mengerjakan apapun, Allahu Akbar, sholatnya bagus. Tapi kalau riya, semata-mata bukan karena Allah, tapi semata-mata karena makhluk, itu riya. Itu yang membentengi adalah tasawuf. Jadi kita kalau beribadahnya itu fikih, tingkah lakunya hati lillahi ta'alanya itu murni lillahi ta'ala, itu adalah tasawuf. Akhlaknya di mana? Kita sholat harus tidak mengganggu orang lain. Itu ahwalun nas. Nah, ini dalam 3 komponen ini harus bersatu. Tidak boleh ada yang tertinggal. Itu harus bersatu 3 komponen ini. Mungkin hanya itu pelajaran PAI dari saya. Ini banyak salahnya karena kenapa? Karena saya juga belajar. Jadi mungkin ini adalah pembicaraan terbaik meskipun salah dari saya gitu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.